Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 6. Anak-anak, kita hari ini akan memulai kembali pembelajaran kita, yaitu subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan sukacita. Oke, kita mulai pembelajaran 5. Di sana ada Edo. Edo berkata, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Nah, ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran berikut ini, ya. Mari kita mulai belajar bersama dengan Edo. Oke, ini gambarnya, gambar posternya. Tips sukses pada masa pubertas, ya. Yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Yang ketiga, di sana lihat, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Yang keempat, banyak-banyaklah membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkan hobi dan bakatmu. Jadi pada halaman 29, anak-anak diminta menuliskan pengertian dari poster, ya. Nah, jadi poster adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi tertentu. Nah, poster biasanya ditempel pada dinding bangunan, ya. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Lalu, di manakah kamu melihat gambar tersebut? Nah, gambar tersebut merupakan poster. Nah, apa itu poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan, atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Poster pada gambar tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak laki-laki. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan. Perhatikan kembali gambar poster tersebut, ya. Setelah kalian lihat, nah, untuk membuat poster terdapat berbagai macam unsur yang harus diperhatikan. Nah, berikut unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. Yang pertama adalah judul. Nah, judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi dari poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Lalu, judul poster sebaiknya dapat dibaca dari jarak sekitar 2 meter. Contoh judul poster yang dapat dibuat adalah cara menyikapi ciri-ciri pubertas, ya. Nomor kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Contoh isi poster yang dapat dibuat berdasarkan judul di atas yaitu pengertian pubertas, ciri kelamin sekunder dan pada pubertas, dan juga cara menyikapi ciri-ciri pubertas. Oke, nomor 3 itu gambar. Gambar membuat poster jauh menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Nah, carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul posternya. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas dari isi posternya.
Yang keempat, sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Contoh, penulisan daftar pustaka dari buku dengan satu orang penulis sebagai berikut. Nama penulis, tahun, nama buku, titik, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, ya. Nama penulis ditulis nama belakangnya terlebih dahulu, lalu diikuti dengan tanda koma dan nama depan penulisnya. Nah, judul buku ditulis miring atau italik. Nah, anak-anak, kamu sudah mengetahui unsur-unsur dalam poster. Nah, kemudian bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 anak. Diskusikan bersama kelompokmu tentang kerangka atau perencanaan poster dengan tema pubertas. Nah, kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judulnya. Contohnya, tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Nah, tulislah juga nama-nama anggota kelompokmu dalam kerangka atau perencanaan poster tersebut. Lalu tulislah perencanaan kelompokmu pada selembar kertas, kemudian kumpulkan pada gurumu. Nah, jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak lagi kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Nah, pada masa pubertas, hendaknya juga isilah hari-harimu dengan sikap-sikap yang positif. Sebagai contoh, peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Nah, peduli lingkungan bisa juga dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, bacalah bacaan berikut, semoga kamu bisa terinspirasi. Ayo membaca. Jadi, aktivitas peduli lingkungan bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Wow, ya. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu, yaitu Flavian Abesam dari Abu Dhabi, pelajar 11 tahun yang mengumpulkan 650 kg koran bekas. Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai oleh kelompok lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanyenya Recycle, Reforest, Repeat. Ya. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wadbah di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Nah, Sam dikutip dari Gulf News mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolahnya. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan koran bekas dan kaleng-kaleng bekas, lalu juga melakukan penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam yang tidak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun. Nah, itu perkataan dari Sam, ya. Jadi Sam ini sangat luar biasa ya, peduli dengan lingkungan. Oke, selanjutnya halaman 33 sampai 34 ada beberapa pertanyaan. Mari kita mulai jawab. Nomor 1, apa judul bacaan yang tadi kita baca? Jawabannya jadi aktivitas peduli lingkungan. Bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Nomor 2, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan 2 kata kunci pada judul bacaan di atas, ya. Jadi jawabannya aktivitas lingkungan. Oke, selanjutnya nomor 3, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kuncinya? Itu Flavian Abesam
merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam yang tak terpakai. Nah, sejak usianya 6 tahun juga ia sudah tertarik pada gerakan lingkungan. Kemudian ia sering mengikuti kampanye-kampanye lingkungan. Di nomor 4, apa isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai atau tidak kata kuncinya berdasarkan perkiraanmu ya. Jadi jawabannya sama ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran 6. Di sana ada Edo lagi. Edo berkata, apa kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Lalu, peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan di antaranya bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, selain itu juga masih banyak kepedulian yang bisa kita lakukan. Misalnya ikut melestarikan adat dan budaya yang ada di lingkungan kita. Nah, apakah kamu peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga negara? Lalu, apa bentuk kewajibanmu yang lain? Mari kita belajar bersama dengan Edo ya. Oke, kita mulai baca lagi. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolahnya. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajan menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan meronggoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah yang menyala. Nah, sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahayanya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan, merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Nah, pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-45% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD ya. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah atau mayat. Nah, dan borak adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Nah, bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika kita menerima bahan-bahan kimia yang berbahaya tersebut. Nah, lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah ya. Oleh karenanya sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Nah, menyikapi hal ini BP POM ya menggalakkan aksi nasional menuju masyarakat menuju makanan jajan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Nah, komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Nah, untuk itu orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, mari kita ciptakan generasi yang sehat melalui makanan yang sehat. Nah, mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh. Nah, akan lebih aman, bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Nah, bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal kita itu merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Nah, dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Lalu, amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut ini. Kemudian, mari kita nyanyikan satu lagu daerah ya. Nah, selanjutnya pada halaman 37, anak-anak di sana disuruh menyebutkan kata kunci dan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kuncinya ya. Pertama adalah kata kuncinya bahaya jajan tidak sehat. Informasinya tidak semua jajanan sekolah itu sehat ya. Nah, terkadang para penjual itu menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Nah, jadi kalian perlu waspada terhadap jajanan yang berwarna mencolok. Yang kedua kata kuncinya yaitu dampak jajan tidak sehat.
Jadi jajanan tidak sehat sangat berbahaya bagi tubuh kita karena dapat merusak organ-organ tubuh kita. Nah, dampaknya mungkin juga tidak terlihat langsung, tapi akan lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama akan berdampak bagi kesehatan tubuh kita. Nah, selanjutnya pada halaman 40, di sana ada beberapa gambar, ada 4 gambar. Yang gambar yang pertama itu adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Gambar kedua, seorang anak yang bermain gamelan Bali yang berasal dari Bali. Nomor 3 itu anak yang sedang bermain tifa. Tifa berasal dari Papua. Yang gambar keempat adalah anak-anak yang bermain gordang sambilan yang berasal dari Sumatera Utara. Oke anak-anak, selanjutnya ayo bernyanyi. Pada halaman 40 disajikan sebuah lagu tradisional yang berjudul Mariam Tomong. Nah, Mariam Tomong ini adalah lagu yang berasal dari Tapanuli. Ya. Nah, kalian boleh dengar lagunya di YouTube kalian ya. Jadi lagu ini berisi lirik yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu yang berusaha menidurkan anaknya. Nah, berharap anaknya itu bisa bermimpi indah. Nah, dalam lirik lagu ini juga terdapat harapan-harapan sang ibu terhadap anaknya kelak di masa depan. Nah, jadi anak-anak kelas 6, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jadi jangan lupa ya, tetap semangat, tetap belajar yang rajin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.